Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semangat pagi. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini kita mulai dengan pembelajaran PPKN dengan Ibu Suparti, bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada kompetensi dasarnya yaitu menjalankan perilaku orang beriman dalam garis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang 2.2 yaitu berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang 3.2 yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan pencegahan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu saya ambil dari beberapa indikatornya. 3.21 yaitu menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, 3.2.2 yaitu menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 3.2.3 yaitu menjelaskan peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang 3.2.4 yaitu menjelaskan peran hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di dalam materi di sini yaitu yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki kepentingan masing-masing. Jadi pada awalnya tiap manusia itu mempunyai kepentingan, memperjuangkan kepentingannya masing-masing dengan bebas. Akhirnya manusia menyadari bahwa kepentingan itu adalah ada batasannya, yakni kepentingan yang lain. Jadi orang lain pun juga mempunyai kepentingan. Untuk menghindari benturan-benturan adanya kepentingan dari orang lain itu, maka dibangunlah suatu tatanan seperti tatanan hukum. Jadi seperti apa yang kita pelajari pada bab ini, pada bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Setelah kalian misalnya setelah pulang sekolah itu ada mempunyai kepentingan untuk sampai ke rumah dengan segera. Orang lain pun juga mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya di jalan raya, Anda menemui orang yang menggunakan jalan tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Karena orang di jalan raya itu mempunyai kepentingan masing-masing, ya. Ada orang yang mengantarkan barang, ada orang yang ke tempat rekreasi, ada orang yang ke kantor, ada orang yang mau bekerja sebagai guru, sebagai karyawan bank, dan lain-lain.
Dan kalian juga mempunyai kepentingan mau pergi ke sekolah. Kepentingan-kepentingan tersebut, ada yang pergi membeli sesuatu, kepentingan itu harus setiap orang cenderung mempunyai penyelesaian di dalam kepentingannya masing-masing. Maka oleh sebab itu kepentingan-kepentingan dari orang-orang tersebut harus ditata, diatur. Makanya di sini materi yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah konsep negara hukum. Konsep negara hukum di sini adalah pengertiannya negara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang demikian penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia itu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata. Keberadaan hukum itu bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan. Tanpa adanya aturan hukum, orang akan bersikap dan berbuat egois, mendahulukan kepentingan pribadi walau mungkin bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain. Maka di sini sudah jelas aturan di dalam negara hukum itu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa yang sudah saya utarakan tadi, bahwa setiap orang itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Makanya harus jelas aturan hukumnya supaya tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Yang selanjutnya, hukum adalah kumpulan aturan yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas. Sanksinya yaitu berupa hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Jadi sifatnya di sini adalah memaksa bagi setiap orang. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari hukum menurut para ahli. Yang pertama adalah Profesor E.M. Myers. Menurut Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan, kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Jadi ini adalah pengertian hukum menurut para ahli. Ahli yang kedua adalah DRSE Utrecht SH. Hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga adalah JCT Simorangkir. Yang ketiga, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Yang keempat adalah ahli yang keempat adalah Hugo de Groot. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Yang selanjutnya,
Ahli yang kelima adalah Samijo SH. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang berisikan suatu perintah, larangan, dan izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pada pengertian hukum, dapat dikatakan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan. Yang B, dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang. Yang C itu bersifat memaksa. D, adanya sanksi yang tegas jika terjadi suatu pelanggaran. Jadi jelas bahwa menurut beberapa ahli mendefinisikan bahwa hukum itu adalah sifatnya memaksa. Dari beberapa ahli mengatakan bahwa hukum sifatnya memaksa, yang berisikan suatu perintah, larangan, dan sebagainya. Maka dari beberapa unsur itu kalian sudah tahu bahwa pengertian hukum itu adalah suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah maupun larangan. Jadi sifatnya memaksa bagi semua warga negara. Yang berikutnya, ahli yang keenam yaitu Immanuel Kant. Hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ahli yang ketujuh yaitu Van Kant. Hukum menurut Van Kant adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk mengatur, melindungi kepentingan orang yang dalam masyarakat. Sekarang, jadi dari apa yang saya utarakan di atas, bahwa pengertian hukum itu ada yang mendefinisikan menurut para ahli. Sekarang yang B adalah tujuan hukum. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur serta adil berdasarkan Pancasila. Tentu kalian pernah membayangkan bagaimana seandainya suatu negara itu tidak ada hukum? Suatu negara itu tidak ada hukum. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau suatu negara itu tidak ada hukum? Tentu akan terpecah-pecah, ya. Tentu akan terjadi suatu kekacauan, banyak terjadi pelanggaran hak dan kejahatan, seperti yang tertuang dalam bab 1, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
mengelola tanpa adanya hukum yang tegas yang menindaknya. Jadi tanpa adanya hukum yang tegas untuk menindaknya, tentu kekacauan itu akan semakin merajalela. Maka oleh sebab itu kalian ketahui atau belajar tentang apa itu pengertian hukum, hukum bagi suatu negara, hukum yang harus dipatuhi oleh suatu negara, perlindungan dan penegakan hukum. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu akan mewujudkan suatu keadilan. Maka oleh sebab itu hukum itu harus dipatuhi oleh semua warga negara. Yang berikutnya adalah tujuan hukum secara umum menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah Profesor Subekti SH. Menurut Subekti, tujuan hukum itu adalah menyelenggarakan suatu keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan suatu kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi dengan adanya hukum itu masyarakat akan semakin bahagia. Yang kedua, Profesor I.J. van Aveldam. Hukum itu bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Menurut Noto Hamijoyo, bahwa hukum itu memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, yaitu segi reguler. Yang B yaitu mewujudkan keadilan, yaitu segi keadilan. Yang C yaitu menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah segi memanusiakan manusia. Jadi hukum secara hakiki itu adalah memanusiakan manusia. Yang keempat adalah menurut Jeremy Bentham. Tujuan hukum itu adalah mewujudkan suatu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Ahli yang kelima yaitu Sujono Dirjosesworo. Apa itu tujuan hukum menurut Sujono? Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya suatu keadaan yang aman, yang tertib, yang adil. Menurut ahli yang keenam yaitu menurut Van Kan. Menurut Van Kan, hukum itu bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, serta tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Jadi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi menurut Van Kan ini, kita sebagai masyarakat kalau ada kasus-kasus hukum, tentu tidak boleh main hakim sendiri, harus berdasarkan prosedur. Kalau sehingga di masyarakat terjadi main hakim sendiri, tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Maka harus diserahkan kepada yang berwenang, karena ada yang mengaturnya sendiri, apa itu penyelesaian di dalam kasus-kasus pelanggaran hukum. Selain yang dikemukakan oleh para ahli di dalam
hukum itu terdapat teori hukum, teori tujuan hukum. Teori tujuan hukum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori etis. Teori ini mendasarkan pada etika. Menurut teori etis ini, tujuan hukum adalah mencapai suatu keadilan. Yang kedua adalah teori utilitis. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan suatu faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang ketiga adalah campuran dari teori etis dan teori utilitis. Menurut teori ini, hukum yaitu bertujuan menjaga suatu ketertiban dan mencapai suatu keadilan dalam masyarakat. Karena di dalam hukum itu yang dicari adalah suatu keadilan dan untuk ketertiban suatu masyarakat. Jika yang terjadi di masyarakat itu adalah suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan kasus pelanggaran hukum, itu adalah karena faktor oknumnya. Faktor oknumnya. Maka yang di sini dicari di dalam hukum itu adalah suatu keadilan dan untuk kemakmuran, kebahagiaan, kenikmatan suatu masyarakat. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada kalian. Ini hanyalah yang A tadi ya. Masih yang A, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi pertemuan berikutnya nanti saya lanjutkan mengenai yang B, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di sini masih teori tentang hukum. Belum sampai apa toh itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi masih sebatas pada teori-teori saja. Jadi pertemuan berikutnya kalian bisa meresum daripada bab 2 ya, mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kali ini belum saya beri tugas karena materi masih A. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum untuk kalian. Ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Sampai menunggu pembelajaran untuk tatap muka kita tidak daring begini, yaitu ketemu lagi pada tatap muka, yaitu mudah-mudahan kita berdoa ya, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini PPKN, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.